Throughout history, humankind has prevailed in our darkest moments, coming together to face the very thing that would extinguish our light. This is not one of those moments at all. This is a moment for pretty much the opposite. For hiding, for laying low. Napping is also good. Saving humankind by really not getting near it. Where playing games, staring at screens, staring at anything, all are the stuff of heroes. Selamat malam. Salam penuh sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Furi dan saya didampingi istri saya, Christine, bermaksud membuka acara ini. Hari yang indah ketika dua orang yang saling mencintai itu menikah. Itu terasa istimewa. namun setelah sekian lama menikah, dalam perjalanan pernikahan kita, seringkali ada banyak hal, terlebih tekanan kehidupan, stres, membuat kita melupakan hal yang istimewa dan sangat berharga dalam kehidupan kita, yaitu pernikahan kita sendiri. Untuk itu, acara FRAME, Family Renewal and Marriage Enrichment, hadir untuk memberikan kebahagiaan cinta bagi kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama merefresh hidup pernikahan kita, agar freedom, free from domination, membebaskan kita dari tekanan. Namun, sebelum itu, kami mengajak kita semua duduknya mendekat ke suami dan istrinya masing-masing, sambil memberikan pelukan hangat. Oke, tanpa berlama-lama, saya mengundang Bapak Andreas Mulyadi beserta Ibu Fang Fang selaku Gembala GKPB Fajar Pengharapan Satelit Pasir Koja untuk membuka di dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, seberapa besar Engkau sudah mengumpulkan kami di Zoom ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, sekalipun kami tidak bertatap muka satu dengan yang lain, tetapi ketika kami bersatu hati meninggikan nama Engkau, kuasa Engkau dicurahkan di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, di mana ada kuasa-Mu, Tuhan, di situ ada pembebasan yang sejati. Kami mau serahkan ibadah frame malam hari ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri bekerja seluas-luasnya di antara kami, Tuhan. Biar Engkau sendiri mengubahkan setiap pola pikir kami, mengubahkan setiap hati-hati kami, Tuhan, supaya kami boleh senantiasa bergantung hidup sepenuhnya akan kekuatan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Binsa dan Ibu Lasma yang menjadi saluran berkat, biar Engkau sendiri memberkati mereka, Tuhan. Hikmat akal budi turun atas mereka berdua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk malam hari ini. Kami siap menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dimanapun kita berada, saya percaya kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari satukan hati kita mau puji Dia. Sejuk menyegarkan.
pujian ini. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku. Lembut, indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya, ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya. Biar perkataanmu Tuhan bertumbuh di setiap hati kami. Oh, selalu ku renungkan janjimu yang indah. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. terima kasih Tuhan. Biar kami terus berjalan di dalam janji-janji-Mu. Amin, amin. Haleluya. Saat ini kerinduan kami Tuhan, biar hidup kami semakin menjadi serupa dengan Engkau, menyenangkan hati-Mu. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Oh, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan
firman-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan di pandangan mata-Mu. Saat ini kami bawa tubuh, jiwa dan roh kami menjadi serupa dengan-Mu, kerinduan kami. Mari saat ini nyatakan kepada Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia. Kami mau taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Amin. Malam hari ini kita semua akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Binsar Sagala STH dan Ibu Pendeta Muda Lasma Nainggolan SPD. Pasutri yang luar biasa ini telah dianugerahi Tuhan 3 milik pusaka Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu Kesia 19 tahun, Berta 18 tahun, dan Kaleb 13 tahun. Dan tanpa berlama-lama, mari kita sambut Bapak Pendeta Binsar dan Ibu Lasma. Silakan, Bapak Ibu. Wow. Luar biasa ya. Long time not see semuanya para couple di frame. Ini frame-nya frame Virtual. Konsep baru nih ya. Ya. Tapi frame nggak pernah berhenti walaupun kondisi seperti ini ya. Biasa. Dan rasanya tuh tadi waktu pujian penyembahan, wah TOP, BGT, SKL, DECH deh pokoknya masih berasa nih kita berdua nih bicara di tempatnya langsung gitu loh. Suasananya nggak berubah dan kayaknya kayak dejavu banget gitu. Tadi sebelum kita masuk di acara ini, saya tuh lagi ngedengerin lagu yang pertama tadi gitu loh. Itu udah bisa kebayang yang VOG itu
Aduh itu pas banget, suasananya luar biasa. Dan saya seperti pas tadi dengar lagi, tadi baru dengerin lagu itu gitu loh. Dan pasti orang-orang yang menyanyikannya dan tahu lagu itu adalah sudah bisa tertebak usianya usia berapa ya? Nggak jauh-jauh lah dari usia-usia kita ya. Kita mau kasih apresiasi dulu nih buat Frame ya, luar biasa. Ya, teman-teman yang ada di kepengurusan Frame, luar biasa. Kami berdoa pelayanan maju terus, pelayanan jadi berkat, memberkati pasangan-pasangan yang ada, baik di Bandung, di luar kota Bandung, bahkan di bangsa-bangsa. Saya percaya itu. Asal pelayanan dibangun dengan hati yang murni dan tulus, belas kasihan Tuhan ada di pelayanan ini, saya percaya pelayanan akan menjadi berkat yang luar biasa. Apalagi di masa kayak sekarang nih ya. Masa penuh tekanan. Masa yang nggak mudah, suami istri. Waduh, kalau kita ngomongin masa pandemi, terus dikaitkan dengan suami istri, wah seru deh pokoknya saudara ya. Oke, baik. Kita tepat banget ya. Kita mau share screen dulu ya. Oke. Ya. Boleh dipastikan bahwa materinya tampil. Ya. Oke. Bisa dilihat. Baik. Sudah tampil. Mohon info. Pak Huri. Oke, udah ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar tentang freedom ya. Freedom, free from domination ya. Bebas dari tekanan. Wow, kenapa nih kok kita harus bebas dari tekanan? Ya, memang dunia kita penuh tekanan. Ya. Lagi nggak ada pandemi juga sebenarnya tekanan betul ada. Cuman ditambah kayaknya lebih gitu loh ya tekanannya masa ya. Pandemi ini wah bener-bener nambah tekan ya. Benar. Makanya mesti enjoy aja, mesti santai aja. Selamat malam juga Bugem, Pak Gem, Pak Andre sama Cipangpang, mantap. Ya kita mau bicara tentang freedom, bebas dari tekanan. Memang hal yang pertama yang harus kita clearkan dulu nih untuk kita bisa hadapi tekanan, kita harus selaraskan dulu nih antara kita dengan pasangan kita. Kita harus make a deal dulu, kita harus clear dulu nih. Kita mau sepakat dulu, kita harus ngalami dulu freedom di mindset atau di pikiran kita. Karena ternyata itu yang sering kali memicu ya. Iya, karena tekanan itu sangat kuat dipengaruhi menyerang area pikiran kita. Terus mindset kita tuh kayak apa sih dalam menghadapi tekanan itu penting. Nah, jadi kita memang harus clearkan ini dan saya berharap kita suami istri sepakat untuk kita freedom dari tekanan. Pertama kali kita akan freedom di area pikiran kita. Oke ya. Nah, ini ayat kebenaran firman Tuhannya. Kolose pasal yang Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita bicara mengenai freedom di area pikiran atau mindset, ini kita harus belajar dari dua ayat ini. Ya, ada kalimat yang kita highlight, kita kasih warna merah. Itu yang penting berarti ya. Carilah perkara yang di atas dan kemudian pikirkanlah perkara yang di atas. What the meaning? Itu tuh ayat. Oke. Cari perkara yang di atas tuh maksudnya gini. Ketika kita mencari perkara yang di atas, berarti kita mengutamakan pencarian kita terhadap hal-hal yang bernilai kekal. Ya, bernilai kekal. Jadi kuncinya tuh yang bernilai kekal. Wow. Mulai sekarang, yuk para suami istri pastikan kita mau belajar mindset kita itu untuk mengutamakan hal-hal yang bernilai kekal. Oke, sama-sama sepakat semuanya. Pegangan tangan, terus saling pandang-pandangan, terus bilang begini, hey, saling ngingetin. Kita sekarang mulai mengutamakan hal-hal yang bernilai kekal. Mesti saling ingetin. Mengutamakan pencarian terhadap hal yang bernilai kekal. Gitu ya. Kita clear dulu nih. Apa sih sebenarnya yang Bu Lasma cari? Harus yang bernilai kekal. Yang utamanya harus yang bernilai kekal. Terus, ayah? Yang saya cari, utamanya, saya juga harus mengutamakan pencarian terhadap hal-hal yang bernilai kekal. Nah, kalau udah clear kayak gini, Bapak Ibu, Saudara, wah ini udah udah pasti kita bisa freedom dengan apapun yang akan menjadi tekanan dalam hidup kita. Nah, ini mengenai mencari tadi. Kan di ayat tadi, di dua ayat tadi ada kata carilah perkara yang di atas dan kemudian pikirkanlah perkara yang di atas. Nah, pikirkanlah perkara yang di atas itu maksudnya apa?
mengaitkan semua yang kita lakukan dan yang terjadi dalam hidup kita ini nih dengan hal-hal juga yang bernilai kekal. Kalau tadi Wow. mengutamakan Pikiran, pencarian yang bernilai kekal. Mm-mm. Nah, kalau sekarang mengaitkan semua yang kita lakukan dan yang terjadi dalam hidup Yes. ini dengan hal-hal yang bernilai kekal. Wow. Dikaitkan nih, contoh. Sekarang di masa pandemi nih, sulit, ada banyak keterbatasan. Ya. Tapi kita mau mengkaitkan semua yang terjadi dalam hidup kita tuh dengan hal yang bernilai kekal. Wow. Kita mau kaitkan semua yang kita lakukan dalam hidup ini dengan hal bernilai kekal. Ya. Ada tekanan, ada masa sulit, tapi juga kan di masa sulit ini kita juga banyak belajar ya. Yes. Kita banyak menemukan hal-hal yang sebetulnya itu berkat juga. Ya, Nah, cuman masalahnya gini, mindset kita tentang berkat itu apa? Ya, benar. Seringkali kita ngomongin berkat langsung di otaknya pikiran kita Ya. materi, uang, barang. Nah, sekarang kita harus rubah tuh. Kalau kita mau ada dalam pencarian terhadap perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas. Wow. Nah, kita harus ubah. Berkat itu bukan hanya materi berkat, bukan hanya materi dan hal-hal yang bersifat bendawi. berarti kalau dihubungkan kepada ayat di mana ayat itu adalah berkata demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan. Ya, nah jadi berkat yang harus sekarang kita pikirkan adalah di masa sulit ini semua kita mengalami katakanlah kemunduran, kemerosotan, mengalami penurunan. Okay. Tapi sekarang kita harus sudah mulai melihat dan kita harus segera berubah mindset kita, pikiran kita bahwa berkat itu bukan hanya berkat materi, bukan hanya berkaitan dengan materi dan benda-benda, tapi berkat itu juga berkaitan dengan kehidupan rohani kita, kehidupan jiwa kita, ya. Berkat rohani lah gitu gampangnya malah. Jadi jangan terus berkat-berkat jasmani, tapi berkat rohani. Yuk kita pastikan suami istri, kita bisa menemukan berkat-berkat rohani di masa pandemi ini. Nah, nggak akan bisa ditemukan, Bu Lasma, kalau kita nggak mencari perkara yang di atas dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita hanya akan bisa menemukan berkat-berkat rohani di masa-masa sulit ini ketika kita mulai mengubah pencarian kita. Pencarian kita utamakan terhadap perkara-perkara yang bernilai kekal, hal-hal yang bernilai kekal. Terus pikiran kita juga kita utamakan untuk memikirkan perkara-perkara yang bernilai kekal. Mengaitkan semua yang kita lakukan dan yang terjadi dalam hidup ini dengan hal-hal yang bernilai kekal. Ini penting sekali, ya. Pikiran apa yang kita cari dan pikiran itu penting. Itu akan mendorong kepada pikiran kita. Ya, kemudian apa yang kita cari itu, itulah yang kita pikirkan. Makanya tadi kan kalau 3 ayat 1 itu kan yang cari dulu, cari perkara yang di atas. Apa yang kita cari itu akan memunculkan pikiran kita, apa yang kita pikirkan. Contoh, saya cari sepatu. Yang ada di pikiran saya adalah sepatu di mana nih? Sepatu di mana nih? Cara nyari sepatu nih gimana nih? Saya harus ke toko kelontong atau ke toko bangunan gitu. Harus kalau mau cari sepatu atau beli sepatu kita harus ke toko sepatu, ya kan? Ada pikiran yang sangat terhubung dengan apa yang kita cari. Makanya apa yang kita cari ini penting. Ya, tadi saya setuju sekali dengan ayat yang luar biasa dari Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Cari perkara yang di atas. Setelah cari perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas. Karena apa yang kita cari itu akan jadi pikiran kita akan memikirkan itu, dan pikiran kita akan menghasilkan tindakan kita, dan tindakan kita itu akan jadi attitude kita. Nah, para suami istri, pasangan-pasangan, yuk sekarang kita mau pastikan pencarian kita tuh pencarian yang bernilai kekal. Hal-hal yang bernilai kekal. Di masa pandemi harus begitu. Di masa sulit sekarang ini harus begitu. Ya, di setiap masa sebetulnya harus begitu. Ini lebih lagi gitu loh. Karena ini masa pandemi. Kemudian karena dengan apa yang kita cari itu, kemudian kita akan punya sebuah pikiran yang berkaitan dengan apa yang kita cari. Kalau kita mencari hal-hal yang bernilai kekal, pikiran kita pun akan memikirkan perkara-perkara yang bernilai kekal. Itu yang disebut dengan memikirkan perkara-perkara di atas. Dan ada tindakan. Setelah itu, itulah attitude kita. Suami istri sepakat dengan apa yang dicari, suami istri sepakat dengan pikiran yang kemudian memikirkan perkara yang di atas, suami istri kemudian akan sepakat melakukan tindakan, dan suami istri kemudian ada di attitude yang Tuhan mau. Itu sesuatu yang luar biasa.
Memikirkan perkara yang di atas itu mampu melihat di balik apa yang terjadi sekarang. Nah, kalau kita lihat gambar ini, Coba setiap kita perhatikan nih. Orang ini pasti punya asumsi. yes, Betul ya? Dengan apa yang ada di balik tembok tersebut. Betul ya? Terus apalagi tuh yang dipikirkan? Kayaknya di sini rumput doang gitu ya. Aduh, nggak asik gitu, hanya rumput hijau aja kayak gitu udah. Nah, ada apa tuh dengan orang tersebut? Apalagi tuh? Ada rasa khawatir pasti. Ada khawatir ya. Ada rasa takut. Boleh ada yang jawab pasangan-pasangan suami istri? Dilarang hokcaya para pasangan suami istri, semua konsentrasi. Coba perhatikan. Allah baringacai. Oke. Yang nggak ngerti bahasa Sunda diterjemahin dong, karena ada beberapa kota nih. Saya lupa. Oke. Ada yang bisa jawab? Apa yang di benak dari orang ini? Yang pasti dia melihat tadi kan udah saya kasih clue tuh apalagi gitu ya. Apalagi boleh dijawab. Ayo semua aktif, semua bergairah, semua antusias. Silakan jawab, boleh tolong dibuka mute-nya. Ya, yang pasti memang ini orang pasti itu berharap. Pak Max boleh? Pak Max Edward boleh sudah angkat tangan tuh. Boleh kasih jawaban, Pak? Oh, kayaknya tangan bukan kayaknya tanda menyerah. Kayaknya raise hand-nya memang terpasang begitu terus. Oke, nanti mungkin di Q&A ya lebih banyak. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Temboknya tinggi banget itu. Temboknya tinggi banget. Benar Pak Edward. Betul. Sepertinya agak susah digapai ya Pak ya. Nah, ini sebetulnya semacam ilustrasi lah ya. Jadi orang ini nggak akan mungkin tahu apa yang ada di balik tembok itu. Nggak akan mungkin tahu. Satu-satunya cara supaya dia bisa tahu apa yang ada di balik tembok itu, dia harus melihatnya dari atas. Memikirkan perkara di atas membuat kita mampu melihat di balik apa yang terjadi sekarang. Wow. Yes. Memikirkan perkara yang di atas itu membuat kita akan punya visi besar, visi yang luar biasa seperti yang Tuhan mau. Jadi melihat kondisi pandemi saat ini, kalau kita mempunyai mindset yang benar, dikembalikan lagi kepada mencari hal-hal yang di atas, memikirkan hal-hal yang di atas, itu akan membuat kita menang. Jadi suami istri yang mencari perkara di atas dan memikirkan perkara di atas, suami istri ini tidak akan takut, gelisah dan gentar berlebihan. Kita takut, gentar ya, tapi kita nggak hidup di dalamnya. Karena kita kemudian tahu di balik itu semua apa yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, ini sesuatu yang penting. Suami istri perlu tahu ini. Karena kalau hanya suami doang yang tahu, hanya suami saja yang tahu, ini berat sebelah. Akan terjadi sesuatu yang nggak match gitu loh, nggak benar-benar bisa ketujuan dengan mantap karena ada berat sebelah gitu ya. Dan kemudian jadinya ada tuntutan kalau nggak satu mindset gitu. Udah lama, percayalah di balik ini Tuhan pasti tolong. Aduh, tolongnya gimana? Aku ketakutan dan sebagainya. Ini akan terjadi dan ini akan membuat kita terus ada dalam kondisi yang tidak berubah, terus kita dikuasai dengan tekanan. Kita ada dalam kungkungan tekanan yang tidak akan pernah membuat kita bisa bergerak ke arah yang lebih maju. Nah, saudara, bersyukurlah untuk masa sulit karena di masa itulah kita tumbuh. Wow. Asal kita tahu sebetulnya apa yang ada di balik itu. Nah, lagi-lagi kita harus punya freedom di area pikiran dan mindset kita. Karena bukan hidup untuk enak, tapi hidup untuk benar. Nah, ini yang harus diganti nih mindsetnya. Karena seringkali kita mencoba mencari penyelesaian di masa pandemi ini, di masa tekanan-tekanan yang ada ini, karena ingin punya hidup yang enak gitu loh. Tapi sekarang kita merubah paradigma itu. Bukan itu tujuan kita. Bukan itu goal kita. Kita mau hidup untuk benar. Katakan amin. Semuanya kasih jempol 2 tangan. Karena kita mau hidup untuk benar. Karena kita percaya ya, Tuhan izinkan semua masa. Karena kita percaya Tuhan yang mengendalikan semua masa. Termasuk masa pandemi. Ya. Di dalamnya saya percaya Tuhan juga mau mengajar kita. Ya. Tuhan mau melatih kita. Ya, sama saya dengan Bu Lasma juga mengalami hal-hal yang tidak mudah di masa pandemi ini ya. Kami gembala, kami menggembalakan jemaat, saudara, dan ada banyak hal-hal yang tadinya nggak pernah muncul di jemaat dengan masa pandemi ini. Wow, tiba-tiba pada muncul ya.
Nah, kita tahu bersama bahwa tingkat perceraian, kekerasan dalam rumah tangga di masa pandemi ini menggila luar biasa, saudara. Dan ini saya yakin ini karena mindset yang salah. Ini karena pemikiran kita dalam menghadapi masa pandemi ini salah. Ya, kita selalu berpikir, aduh nggak ada berkat, penghasilan semakin menurun. Selalu kita berpatokan kepada hal materi. Nggak nyaman buat daging. Loh, kenapa kalau nggak nyaman buat daging tapi itu bisa meningkatkan pertumbuhan iman kita? Loh, kenapa kalau materi menurun itu bisa meningkatkan iman kita, kerohanian kita? Nah, kita seringkali berat sebelah menganggap berkat itu selalu hal yang materi. Nah, dengan masa-masa pandemi ini sebetulnya kalau kita bisa memikirkan perkara di atas dan mencari perkara di atas, itu sebenarnya sebuah peluang ya untuk kita bisa belajar bersama dalam keintiman dengan Tuhan, karena banyak di rumah kan, sering sama-sama jadinya. Judulnya 4L, lo lagi gitu loh ya. Lo lagi kan ada keterbatasan dari mobilitas kita. Tapi ternyata yang judulnya tadi lo lagi itu sebetulnya Tuhan mau kita boleh membangun keintiman dengan Tuhan dan kita bisa betul, dan kemudian kita membangun mesbah keluarga yang kemudian kita bisa bukan hanya kita berdua yang berdoa, tapi kita boleh bawa anak-anak kita untuk sama-sama menggumuli gitu loh, untuk kita sama-sama ada dan semakin diberikan kepekaan oleh Tuhan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita ambil solusi untuk di masa pandemi saat ini. Hai para suami, saatnya para suami ambil fungsinya sebagai imam. Sebab mesbah keluarga dimungkinkan untuk dilakukan di masa pandemi ini ya. Kita dibatasi dengan banyak hal, walaupun sekarang sudah tambah ramai lagi. Benar. Macet di mana-mana ya. Tapi ya kita kemarin belajar bersama dalam keintiman dengan Tuhan. Terus belajar bersama dalam hadapi kesulitan. Wah, ini penting. Ini luar biasa ini. Ini harganya mahal. Karena di dalamnya seringkali ada paket shock. Apa itu paket shock? Itu saling menyalahkan, saling nuntut. Wow, semuanya gitu loh ya, rasanya semuanya rumit. Paket gitu. shock benturan. Ini ada yang nggak ngerti bahasa Sunda, baik. Belajar bersama dalam berkomunikasi. Gitu. Makin cakep komunikasinya. Karena kan kita jadi sering kali bersama-sama ya kan. Saya dengan Bu Lasma aja masa pandemi ini banyak belajar loh, Pak Furi, Pak Andre. Banyak belajar. Saya sering kali bilang sama Bu Lasma, Mama, kalau ngobrol dengan saya kasih masukan-masukan. Suaranya agak pelan, agak lembut, gerakan tubuhnya jangan terlalu banyak supaya kamu seksi. Gitu. Penekanannya agak sedikit diatur ya, gitu loh. Ada banyak, Bu Lasma juga banyak ngasih masukan ke saya, karena kita kan banyak ketemu kan sebelum masa pandemi ini, apalagi masa dulu pelayanan dulu kita kayaknya jarang ketemu. Kayaknya memang kemudian kita harus belajar juga untuk memperbaiki ya komunikasi ya. Tadinya komunikasinya hanya seadanya saja, sekarang jadi bisa mengkomunikasikan segala hal. Apalagi kalau kita punya komunikasi yang membahas tentang kebenaran firman gitu, itu membuat kita tuh bisa lebih fresh gitu loh ya. Enggak melulu dengan dengan pembicaraan-pembicaraan yang menegangkan gitu di dalam keluarga. Kemudian belajar bersama dalam saling melengkapi. Ternyata ini belajar terus ya kan, kita belajar memang untuk melihat bagaimana kelebihan kita bisa melengkapi kekurangan pasangan kita. Tapi di masa pandemi ini lebih lagi kita belajar saling melengkapi itu lebih lagi. Dan ternyata masa pandemi ini itu menyingkapkan begitu banyak kekurangan pasangan kita. Betul apa betul? Karena ketemunya jadi lebih sering. Ya, betul. Benar nggak sih? Jadi kondisinya tuh jadi seperti, wow, hello, lo ternyata kayak begini dan lo lebih aneh dan lain sebagainya. Penyingkapan baru lah. Ya tapi nggak apa-apa, saudara ya. Itu hal yang baik gitu untuk kita bisa punya ruang melengkapi pasangan kita, dan kita memberi ruang ke pasangan kita untuk melihat kita secara utuh gitu. Nah, kemudian belajar bersama dalam melayani. Wow, ini powerful ya, melayani. Melayani bukan hanya bicara tentang pelayanan gereja loh. Melayani di rumah, saudara ya. Itu Ibu Lasma itu, saudara, beberapa waktu lalu terjadi kebangunan rohani di rumah kita. Karena Ibu Lasma mencuci pakaian tanpa mesin cuci. Wow, luar biasa. Saya masih konservatif, tidak terlalu percaya dengan akhirnya kita banyak melakukan banyak hal, saling mengelayani.
pakai truk, ya pakai truk pada awalnya, aduh, seru lah pokoknya. Tapi lama-lama memang, wow, ya udah, kita memang mau nggak mau, kita harus melakukan sesuatu, ya melayani satu dengan yang lain. Ya semua belajar lah, semua belajar dan terus mengarah kepada hal yang beda. Saudara tahu akibat kebangunan rohani itu Ibu Lasma nyuci tanpa mesin cuci, nyeri cangkeng. Sakit pinggang. Oke. Nah, caranya gimana sih supaya kita bisa ada dalam pencarian perkara yang di atas, memikirkan perkara yang di atas? Caranya cuma ini, 2 Korintus 10 ayat 5. Ya, saya akan bacakan buat saudara 2 sekalian. Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang Ya. dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Ya. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yes. Jadi caranya menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya intim dengan Kristus, Yes, belajar dari Kristus. dan berjalan bersama Kristus. Intim dengan Kristus, belajar dari Kristus, berjalan bersama Kristus. Nah, berjalan bersama Kristus itu di dalamnya ada proses pengenalan akan Dia, pengenalan akan Kristus, termasuk mengenal hatinya, mengenal pikirannya. Saudara, suami istri harus sepakat untuk intim dengan Kristus, belajar dari Kristus, dan berjalan bersama Kristus. Nih, kalau udah free, mengalami freedom di area pikiran dan mindset, wah, kedepannya udah oke. Udah asik. Karena pikiran ini dulu yang penting, mindset dulu yang penting nih. Karena kan dari apa yang kita cari, terus itulah yang kita pikirkan, muncul tindakan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Saudara tahu ayat ini, pikirkanlah itu semua. Wow. Nah, inilah pikiran Kristus. Yes. Jadi kalau ada orang nanya pikiran Kristus tuh yang kayak gimana sih? Ini pikiran Kristus. Ya. Jadi saudara intim dengan Kristus, belajar dari Kristus, berjalan bersama Kristus. Ya. Ini pikiran itu. Dan ketika kita mulai memikirkan ini, kita sedang memikirkan perkara yang di atas. Kita sedang mencari perkara-perkara di atas. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Setiap kita adalah bejana-bejananya Tuhan yang siap dibentuk. Dan untuk kita bisa freedom dari tekanan yang ada saat ini, kita mau meletakkan semua kehendak kita, semua pikiran kita hanya kepada pribadi. Nah, kalau bahasa tadi Korintus tadi bahasanya 2 Korintus 10 itu bahasanya menawan, Yes. ya kan? Menaklukkan. Nah, itu. Ya menyerahkan pikiran tuh ya memang ada upaya sih memang, ada hal yang berbenturan dengan pikiran kita. Makanya bahasanya menawan pikiran kita kepada dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, itu memang sesuatu yang luar biasa. Nah, sekali lagi, karena pikiran udah freedom, ngalami freedom, mindset udah oke, jadi tindakan tinggal langkah-langkah praktis. Langkah-langkah praktis sehari-hari suami istri dalam menghadapi pandemi berkaitan dengan hal ekonomi. Nah, ini kelihatannya udah nggak jadi sulit ya kalau udah pikiran kita, mindset kita udah clear suami istri. Ya kalau yang gini-gini kan sebenarnya banyak nih dibahas hari-hari ini kan. Kita mau review aja lagi ya. Nah, ini kita mau review aja. Ya, dalam hal ekonomi kita harus mengatur keuangan atau pengeluaran secara khusus ini ya, memang kita sorot pengeluaran sesuai dengan pendapatan terkini kita. Yes, gaya hidupnya udah mulai berubah. Nah, betul ya. Ini yang banyak keluarga mengalami kesulitan, nurunin gaya hidup, nurunin nurunin angka pengeluaran gitu loh. Memang karenanya jadi nggak nyaman sih. Ya. Dan yang paling top chair tuh sebetulnya yang paling mujarab tuh masa pandemi ini berkaitan dengan ekonomi, kita harus bisa belajar dalam pola hidup sederhana. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang gitu loh ya. Terus kemudian dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Ya, 6A ya. Karena betul. hanya dengan perencanaan yang kau dapat berperang. Jadi atur kita diajarin keuangan sama atau pengeluaran kita sesuai dengan pendapatan terkini. Jangan dipaksakan. Ya, betul. Ada hal-hal yang tidak terlalu penting kita bisa kurangi kan. Ada hal yang nggak terlalu penting kita bisa bahkan skip. Ya kan? Ya, kita juga jadi belajar manajemen ya. Kemudian menumbuhkan kreativitas dalam berusaha. Wow. Ya, jangan-jangan hobi kita bisa jadi cara untuk kita bisa menambah income bisa menambah penghasilan ya kan. Ya, itu bisa jadi ya kreativitas kita
suka tanaman, ya kan? Waduh, sekarang tuh banyak orang jual tanaman, saudara. Di komplek kita, tadinya rumahnya ini hanya sekedar nanamin, hanya memelihara tanaman banyak, sekarang dia jadi jualan. Yes, dimulai dari hobi. Bikin kue. Tadinya hanya bikin kue untuk sendiri, untuk tamu. Wah, di masa pandemi jadi jualan kue. Dan itu luar biasa. Ya, itu hikmat ya. Itu hikmat. Kemudian tentu harus menjaga keharmonisan dalam keluarga setelah kita melakukan banyak hal ya. Masih banyak hal lain sebetulnya yang bisa dikerjakan ya. Tapi intinya kemudian adalah menjaga keharmonisan dalam keluarga, karena dalam keharmonisan itulah Tuhan memerintahkan berkat. Memang Mazmur 133 ini berkaitan dengan saudara ya, adik kakak, tapi ini pun saya melihat ini sangat terhubung juga ya dengan hubungan suami istri. Ya, intinya kan kerukunan itu, intinya kan keharmonisan itu. Dan setelah itu kita harus menyerahkan semua yang kita kerjakan kepada Tuhan. Coba kita lihat Amsal 16 ayat 13, boleh baca? Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga. Oke. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Harus ada perencanaan ya, tapi setelah ada perencanaan kita kerjakan, jangan lupa harus diserahkan kepada Tuhan. Untuk poin yang kedua itu salah ketik Yakobus 1 ayat 5 ya. Yakobus 1 ayat 5. Jadi kalau kita udah kekurangan hikmat nih, kita mesti minta sama Tuhan. Ternyata saudara, hikmat itu bisa kita minta. Firman Tuhan ajarkan seperti itu. Dan janjinya dia akan memberikan berlimpah-limpah katanya. Gitu loh ya. Jadi Yakobus 1 ayat 5 itu ya, bukan Yakobus 5 ayat 1, maaf salah ketik. Oke, langkah-langkah praktis sekarang dalam suami istri dalam menghadapi masa pandemi berkaitan dengan anak. Ini dia nih pergumulan kita sama-sama. Ada sosialisasi yang terbatas. Berkaitan dengan sekolah online, kita tentu harus lakukan pendampingan saat anak kita sekolah online. Ya, saya nggak tahu yang ikut frame ini anaknya di range usia berapa, tapi saya melihat sampai SMP kita masih harus melakukan pendampingan. Ya, itu pengalaman kita. Dan itu perjuangan kita. Kita harus dampingi, kita harus pastikan dia benar-benar ngeh dengan apa yang menjadi perintah dari gurunya, apa yang menjadi tugasnya. Ya. Selanjutnya, kemudian komputer ada di posisi yang benar. Karena kalau komputer nggak ada di posisi yang benar, itu banyak ya, kita lihat video-video. Banyak ke distract. Kan ada video itu loh. Ada video ya, mamahnya di sana, dia di sini. Seolah-olah sekolah online, mamanya lagi di sana nggak lihat layar, dia main game. Mamanya datang, dia ganti langsung ke PJJ, ya kan? TikTok. Itu ada video itu di TikTok ya. Nah, itu lucu. Jadi memang saudara ini kita lakukan juga. Anak kami yang SMP khususnya kita minta monitornya menghadap ke area umum gitu saudara ya. Dan memang kita harus kasih penjelasan sama anak kita, ya kan. Kemudian mengenai gadget, ada pembatasan waktu penggunaan gadget. Jujur kami membatasi anak kami menggunakan gadget ya, kecuali yang sudah kuliah. Anak kami yang SMP kita batasi hanya 2 jam satu hari. Hanya 2 jam. Dan kita kasih penjelasan. Jadi kita nggak semena-mena untuk mengambil handphone itu dan hanya 2 jam, kita kasih penjelasan. Bahasa kita gimana? Bahasanya itu menolong, ya. membantu Kaleb. Ya. Mana kita yang terakhir tuh bukan Kaleb. mendisiplin, tapi bahasanya sini mama tolongin Kaleb ya untuk pegang handphonenya. Sini ayah yang tolongin, ayah bantu gitu loh. Ya, kita membantu menolong karena memang saudara. Wow, game online itu sekarang begitu luar biasa. Dan puji Tuhan ini anugerah, dia mau menerima masukan kita. Ya, itu ada juga ya, kadang suka berontak juga, dia kemudian berdebat sama kita. Dan dia memang menang main perlombaan game di SMP-nya, dia juara itu saudara. Betul, turnamen di SMP. Dia menang. Harus dibatasi. Ya, bisa aja Kaleb tuh nanti jadi gamer, aduh Tuhan. Anak pendeta jadi gamer, ya nggak apa-apa. Oke, kemudian ada menyediakan alat permainan yang menarik. Tentu harus ada solusinya. Ya, kan? betul. Kita memang kasih jatah main gadget 2 jam, ada solusinya lah. Ya kita beli apa sih? Kita suka nonton bareng jadinya, Ludo. gitu. Kalau nggak Ludo, kalau nggak Monopoli. Terus Scrabble. Ya, kita main-main gitu. Kita ajak main lah. Ya kalau anak-anak yang udah gede mungkin bisa diarahin untuk main hobinya. Hobinya boleh dikasih. Terus kitanya juga harus ikut main. Kalau kitanya suruh dia main, ya memang dia juga bengong loh. Jangan kita juga maksud gitu harus loh. ikut main dan harus ikut enjoy. Nah, ini yang nggak mudah tuh ini saudara.
harus ikut enjoy gitu loh saudara ya. Ya ludo ya, kemudian dibuang dadunya, hore, gitu harus ikut hore, saudara. Oke, kemudian kumpul bersama ini penting, family time ya. Family time. Nah, kita biasa kalau family time kita memang gadget semua tidak digunakan ya kan. Waktunya kita ngobrolin semuanya gitu. Ya, saya kira ini sesuatu yang saudara sudah pernah dengar, saudara sudah pernah lihat ya apa yang kami tampilkan. Ya karena memang sekarang ya ini yang banyak didengung-dengungkan ya. Ya kalau di pertemuan ini saya sekarang hanya mau kasih pesan. Jadi bukan hanya sekedar tahu, ngerti, dan hanya sekedar pernah dengar, yuk kita serius mau lakukan. Ya, melakukan itu yang penting, melakukan itu akhirnya. Nah, kemudian langkah-langkah praktis sehari-hari suami istri dalam mengalami ini berkaitan dengan kesehatan. Oke, kesehatan tuh. Menjaga hati. Loh, kok apa hubungannya menjaga hati dengan kesehatan? Kan hati gembira adalah obat. Wow, kan? yes. Jadi jaga hati ya, hatinya bersih, hatinya clear, hatinya tulus gitu. So pasti deh kalau udah pikirannya, mindsetnya benar, yang tadi di awal, udah pasti hatinya juga bisa terjaga. Nggak terlalu sulit sebetulnya kalau udah freedom di pikiran atau mindset. Jadi menjaga hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oke. Terus berolahraga, tentu nggak hanya ayat doang. Jelas. Gembira aja ada tindakan tadi kan. Ya harus olahraga juga lah. Hati yang gembira tanpa olahraga ya juga kurang ya. Berolahraga itu penting ya. Yes. Ya saya hampir setiap hari. Jadi dalam seminggu saya pastikan bisa 4 atau 5 hari saya lari ya. Saya puji Tuhan ada treadmill di rumah, kita treadmill dengan program yang tidak terlalu ngos-ngosan, kita olahraga ya. Ya, hamba Tuhan kan penyakitnya jarang olahraga. Ya, kita mau belajar olahraga saudara. Banyak bertobat ya, olah roh gitu ya saudara ya. Oke. Lanjut, mengatur pola makan dan minum. Ini taruh pisau di lehermu kalau besar nafsumu. Maksudnya nafsu makan untuk hal ini gitu loh. Kadang-kadang aduh nggak ada kegiatan apalagi ya makan. Jadi makan itu salah satu kegiatan yang sangat favorit saudaraku di masa pandemi. Itu olahraga mengunyah. Olahraga mulut. Ada teman saya badannya gede sudah saya bilang gini, aduh bro, kalau bro makan tuh kenyangnya tuh sampai berapa piring? Saya bilang gitu, dia bilang gini, bro, saya tuh nggak pernah ngalami rasanya kenyang, dia bilang. Saya tuh seringnya capek ngunyah. Di situ saya berhenti. Jadi capek ngunyah yang buat waktu kita tanya, bro olahraganya apa? Oh, saya olahraganya ngunyah, dia bilang begitu. Tapi teman kita itu sekarang udah diet, udah bagus, udah bertobat, keren. Puji Tuhan ya. Okay. Mengatur pola makan dan minum penting sekali. Obesitas hari-hari ini luar biasa, kolesterol luar biasa hari-hari ini saudara. Dan meluangkan waktu untuk berkomunitas. Frame ini keren. Ya. Frame ini keren. Ini pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Wow. So pastikan di masa kondisi seperti ini kita perlu berkomunitas. Dan kemudian juga selain berkomunikasi. Jadi jangan hanya sekedar ikut komunitas, tapi ada komunikasi di dalam komunitas itu. Betul. Bantu Pak Furi dan Bu Christine pelayanan frame, ngobrol, ya kan? Ya, jadi terhubung, berkomunikasi itu membuat kita sehat, fresh. Yes. Ya kan? Dan yang terakhir, istirahat dengan waktu yang cukup. Ya. Istirahat penting, tidur itu penting, saudara ya. Mengerjakan hal-hal yang tidak penting kita kurangi atau jangan kerjakan ya, karena itu menguras energi kita, tenaga kita. Baik, itu yang bisa kami sampaikan dan saya berdoa dengan Bu Lasma supaya semua keluarga, pasangan yang ada di frame bisa benar-benar free from domination. Yes. Tuhan Yesus memberkati, ingat, mindset dan pikiran itu harus free dulu, mengalami freedom dulu, sepakat cari perkara yang di atas, pikirkan perkara yang di atas. Yes. Dan kemudian semua langkah-langkah praktis ini pasti kita akan lakukan dengan mantap dan dengan tepat. Tuhan Yesus memberkati. Yes, terima kasih banyak Pak Binsar dan Bu Lasma untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa, begitu memberkati kita semua. Ada beberapa pertanyaan dan tentu teman-teman semua diizinkan untuk bertanya. Jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom Q&A di Zoom dan juga via YouTube ya, silahkan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dan sudah diketik oleh penanya.
khususnya untuk Pak Binsar dan Bu Lasma nih. Begini kasusnya. Teman kita ini sedang kesulitan dan letih berbeban berat. Mungkin sudah melihat, walaupun sudah melihat ke atas, namun rasanya nggak ada jalan. Dan yang bersangkutan, menurut yang bersangkutan, mau cari jalan keluar dengan pindah ke luar negeri, tinggalin deh keluarga, anak, istri, suami dan anak-anaknya. Jadi pengen pindah aja ke luar negeri, cari pengharapan yang baru. Apakah itu diizinkan, Bu Lasma, dan bagaimana jalan keluarnya Pak Binsar dan Bu Lasma? Silahkan. Jadi artinya memang ibu ini ya, seorang ibu ini ya. Betul, betul. Peluang di luar negeri ada peluang di luar negeri gitu ya. Gampangnya mungkin gitu ya. Makanya beliau berpikir beliau akan tinggalkan suami dan anak-anak di sini, beliau keluar negeri begitu ya. Iya. Tapi bukan berarti maksudnya jadi bercerai. Bukan kan? Bukan. Hanya untuk berjuang hidup gitulah ya. Iya, tapi sempat katanya rasanya sudah kurang ada pengharapan di Kota Bandung ini. Ya itu sebetulnya lebih ke teknis ya, Pak Furi ya. Kalau saya melihatnya itu lebih ke teknis ya. Kalau memang melihat ada peluang di sana, cuman lagi-lagi kalau kita nih kan kita frame nih pelayanan suami istri, ya berjauhan dengan pasangan kita itu harus kita pikirkan. Karena itu kan jadi berjauhan dengan pasangan kita, ya kan? Nah, terus beliau seorang wanita, terus sendiri lagi di tempat yang jauh. Ini harus jadi pertimbangan. Didiskusikan dengan suami, dengan anak-anak, itu satu hal yang sangat penting. Berdiskusi, dikomunikasikan, dan tentu lagi-lagi didoakan. Kalau memang itu jalan yang terbaik, tapi saya tidak maksudnya tidak membenarkan kalau itu terus berlarut-larut ya. Jadi karena kalau udah nanti di sana peluang, jadi kebiasaan di sana, nyaman di sana, enak di sana, akhirnya terus berjauhan dengan keluarga. Saya sebenarnya tidak membenarkan itu. Tapi kalau ada peluang di sana, karena ini kan lagi-lagi teknis ya, ya didiskusikan, dikomunikasikan dengan keluarga, suami, anak-anak, setujukah? Ya, didoakan. Karena penting, kesepakatan itu sangat penting. Ya. Dalam mengambil keputusan suami istri, kesepakatan itu sangat penting. Dan itu Mazmur 133 itu jelas menyatakan bahwa Tuhan akan memberkati setiap kita pada saat kita memerintahkan berkat pada saat kita boleh sehati sepikir gitu loh, rukun bersama, dan itu pasti Tuhan akan buktikan. Dan kemudian dipastikan memang rencana ini adalah rencana yang disepakati juga bersama dengan suami dan anak-anak. Hari Minggu yang lalu pas banget kisahnya sama dengan ibu ini. Jadi pasangan suami istri ini konseling sama kita. Kebetulan itu juga jemaat. Jadi mereka menyatakan bahwa mereka akan pindah, tapi tidak ke luar negeri, tapi keluar pulau, tepatnya di Kota Bali. Jadi mereka menyatakan hal ini, tapi dengan kesepakatan gitu loh. Dan mereka berangkat semuanya untuk menjalani hidup yang baru, karena memang mereka di Kota Bandung sepertinya sudah stuck, sudah mentok. Akhirnya kita mendukung mereka untuk mereka berangkat di akhir bulan November ini, karena ada kesepakatan dan itu sekeluarga gitu loh. Kita make sure dulu sama mereka apakah memang benar di Bali sudah ada pekerjaan yang tepat, bagaimana nanti kondisinya, mereka tinggal di mana, mereka akan beribadah di mana. Itu kita memang make sure dulu untuk mereka boleh mengambil keputusan itu gitu. Dan akhirnya setelah kita sama-sama berdoa, karena konselingnya sebetulnya bukan dari hari Minggu itu, dari sejak 2 minggu yang lalunya sudah bicara dengan kita, dan akhirnya diputuskan mereka tetap berangkat ke Bali dengan berbagai macam hal yang sudah dipikirkan lebih dalam lagi gitu loh, resiko-resiko yang akan terjadi di sana gitu. Dan disepakati ya. Betul. Ya, baik, dan mungkin titip pesan sama ibu, Bu, coba baca Yakobus pasal 1 ayat yang kelima tadi. Dipastikan untuk benar-benar ibu memang terima hal ini dari Tuhan gitu loh ya, minta hikmat Tuhan. Coba baca Yakobus 1 ayat 5 itu tadi yang kita bahas. Ya, oke, baik, Pak Furi, Bu Kristi. Oke. Masih ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita dari salah satu penanya di Zoom ya, yaitu ini pertanyaannya sehubungan dengan slide yang tadi Bapak dan Ibu
gambarkan, yaitu bagaimana caranya manjat pagar yang tinggi itu. Caranya pikirkan perkara yang di atas. Ya kan? Caranya cari perkara yang di atas dan pikirkan perkara yang di atas. Itu caranya. Nah, gimana caranya Pak Binsar? Itu kan di cara cari perkara yang di atas itu kan tadi kita sudah jelaskan. Apa sih cari perkara yang di atas itu? Apa sih? Ya kan? Cari perkara yang di atas adalah mengutamakan pencarian terhadap hal-hal yang bernilai kekal. Cari Tuhan, cari kebenarannya, cari hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kerohanian kita, ya kan? Kan dulu-dulu nyarinya nggak itu. Nah, masa pandemi ini kan kita harus ubah mindset bahwa berkat itu bukan hanya berkat materi, tapi berkat rohani. Ya, saatnya kita mencari berkat itu, berkat rohani itu. Gitu dan kan? pada saat itu kita akan dapat jawaban. Maksudnya dalam artian jawaban dan kepastian bahwa oh ya di balik tembok itu yang tinggi itu ada sesuatu pengharapan yang Tuhan sudah sediakan, gitu loh. Ya. Pasti antusias. Bisa nggak bisa, mesti naik ke tembok itu, gitu. Ya. Caranya seperti apa Tuhan kasih hikmat. Kemudian pikirkanlah perkara yang di atas itu adalah mengaitkan semua yang kita lakukan dan yang terjadi dalam hidup ini dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita dengan hal-hal yang bernilai kekal. Ya. Yang kita lakukan tuh bernilai kekal. Contoh apa? Ya kita bangun mesbah doa di keluarga saatnya. Contoh kita melatih karakter kita. Contoh kita kemudian belajar untuk menghidupi firman. Oh kita belajar juga untuk peduli sama orang. Oh kita belajar untuk memberkati orang. Memberkati bukan hanya dari sisi materi dan sebagainya. Terus gimana nanti caranya itu kita bisa naik ke tembok? Saya nggak ngerti juga caranya nanti. Tuhan yang punya cara. Serius. Kasih hikmat. Tuhan nanti yang punya cara tadi itu. Untuk kita bisa nanti naik dan kita bisa melihat gambaran yang kita percaya bahwa di balik semua ini ada hal yang indah. Ya, ada hal-hal yang indah. Ya, kami mengalami itu ya, tapi nanti terlalu panjang kalau kami saksikan. Tapi kami mengalami itu. Kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai gembala, kami mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang sangat-sangat mengherankan. Baik dari sisi ekonomi, dari sisi hubungan. Saya dengan Ibu Lasma ini selama pandemi itu sudah 2 kali kita jatuh cinta lagi. Jadi kayak bucin gitu. Anak-anak tuh lihat, ini si ayam mama tuh ngapain sih bucin kayak gini? Ya karena memang Tuhan buka lagi kasih kita yang lebih lebar buat pasangan kita. Kita banyak ngobrol lagi. Kadang-kadang kita jadi punya banyak waktu ngobrolin dia waktu SMA, ngobrolin dia waktu kecil. Wah, itu yang nggak pernah kita bahas dalam. Kita bahas dalam, jadi kemudian kita ngerti, iya ya Lasma tuh ternyata waktu kecilnya tuh gini. Memahami lagi dia cerita. Kita dulu pernah cerita itu, tapi nggak sedalam masa-masa pandemi ini. Dan sekarang suamiku setiap malam harus elus-elus aku. Wow. Revival. Pundak maksudnya elus-elus pundak gitu loh. Kadang tidur, kadang kepala, tergantung posisi lah. Oke. Kayaknya masih ada beberapa pertanyaan, namun kita pilih satu lagi saja, penanya terakhir, karena waktu juga ya. Silakan istri saya mungkin yang akan membacakan untuk Pak Binsar dan Bu Lasma. Ini ada pertanyaan untuk Pak Binsar sama Bu Lasma. Bagaimana cara berkomunitas di masa pandemi ini? Karena komunikasi secara online banyak keterbatasannya. Belum lagi kalau pas curhat sama teman, kedengeran sama pasangan. Hello, voice note masih bisa dipakai, dan bisa juga tuh nggak bareng sama pasangannya, voice note masih bisa dipakai, everything lah caranya masih banyak. Zoom juga ya. Bersepakat sama-sama untuk bisa bikin Zoom yang berbayar, kemudian bisa tetap berkomunikasi, tatap muka gitu, walaupun tidak ada pelukan dan lain sebagainya. Terkadang kan manusia itu kan karena terlahir sebagai makhluk yang sosial gitu loh ya, perlu ada sentuhan dan lain sebagainya, khususnya wanita. Ya saat ini sementara ya off dulu gitu, tapi kita tetap bisa tatap muka gitu lewat by Zoom atau voice note atau video call juga, Google Meet, semuanya masih ada cara. Jadi sangat masih bisa untuk curhat-curhatan.
kayak gitu. Ya, berkomunitas di masa pandemi yang seperti sekarang ini ya, saya kira tidak ada bedanya dengan berkomunitas di saat sebelum masa pandemi ya. Kita harus terhubung dengan orang-orang yang tepat, yang bisa mendampingi kita, bisa berjalan bersama kita, bertumbuh bersama kita. Ya cuman memang mungkin konsep komunikasinya agak berbeda, ya kan? Tapi kan yang penting berkomunikasi kan. Ya ada kebutuhan yang tidak terjawab ada, tapi itu nggak terlalu besar. Kebutuhan tatap muka kan, ketemuan kan. Nah, tapi kalau bicara tatap muka, sebenarnya kita juga lagi tatapan muka nih sekarang. Ya. Gini, ini penting juga mindset ini juga dibangun di antara para suami istri. Penting juga komunitas yang paling sehat, komunitas yang paling aman sebetulnya. Selain ya orang-orang di luar kita, itu sebetulnya keluarga. Itu komunitas yang paling aman dan yang paling sehat. Percayalah, pasanganmu adalah orang yang Tuhan kirim, Tuhan bentuk untuk menjadi penyembuh buat engkau. Percayalah bahwa pasanganmu adalah orang yang paling tepat untuk engkau bisa mengaku dosa-dosamu. Itu Alkitab yang mengajarkan demikian. Jadi percayalah kalau memang engkau butuh sentuhan, engkau butuh rangkulan dan lain sebagainya, kalau mau bicara tentang komunitas itu ya yang paling aman dan yang paling sehat adalah komunitas keluarga inti kita sebetulnya. Gitu. Tapi mungkin terkadang kita seringkali kan mencoba memuaskan diri kita dengan orang-orang yang ada di luar sana. Tapi kondisi ini memang Tuhan buat, Tuhan izinkan terjadi karena memang kita diharuskan dan diwajibkan punya komunitas keluarga inti kita. Nah, dikembalikan lagi kepada konselor terbaik kita tuh pasangan kita. Sebetulnya konselor terbaik. Satu ketika nih, 5 menit ya, 3 menit. Ini belum habis kan waktunya atau udah habis? Belum, bisa. Silakan, Pak. 3 menit, Pak. Mau konseling calon suami istri. Lakinya duda, wanitanya janda. Tapi oke, meninggal semua pasangannya. Jadi clear, nggak ada masalah. Nah, tapi waktu itu situasi tegang, situasi agak panas tuh. Sampai si calon istrinya tuh nggak mau naik ke atas, nggak mau ke tempat konseling itu, kita di kafe, nggak mau. Akhirnya sampai dikasih tahu sama calon suami itu, Pak Bina, Bu Latma udah ada di sana, ayo kita ngobrol. Nggak mau, marah nih calon istrinya ini. Sampai akhirnya kami dengan Bu Lasma, saya dengan Bu Lasma kan sudah ada di ruangan itu, di ruangan kafe itu, kita ada private room gitu. Akhirnya diminta maaf nih yang cowoknya, Pak Binsa saya minta maaf ya Pak, ini calon istri saya lagi bete, moodnya lagi nggak bagus, maaf. Oh, oke, nggak apa-apa. Singkat cerita, mereka pulang. Tidak jadi. Mereka pulang, nggak jadi konseling sama kita. Ya, kemudian lucunya, saat itu, kita yang jadi konseling. Saya jadinya Bu Lasma yang konseling sama saya konseling sama Bu Lasma. Kita ngobrol lah di situ. Kita mau konseling pasangan, malah jadi kita yang konseling. Nah, efektif banget. Bu Lasma konseling dengan saya, dan saya konseling sama dia. Kita ngomongin tentang kondisi hati kita terkini. Ya kan, Bu Lasma merasa sendiri. Kadang-kadang saya lebih banyak dengan anak-anak. Dia cerita sama saya. Oh. Dan dia kemudian merasa seperti kamu sendirian. Merasa seperti sendirian. Kamu tuh seperti lebih enjoy dekat dengan anak-anak. Kadang kamu tidur juga siang dengan anak-anak. Baring-baringan dengan anak-anak. Dia ceritain dong itu sama saya. Ya kan? Jadi dia konseling dengan saya, padahal saya pelakunya. Akhirnya saya kasih masukan juga sama dia, ya saya sorry dan sebagainya. Saya cerita juga kami ini punya perbedaan yang cukup signifikan dalam hal suhu udara, Pak Furi. Saya itu nggak tahan AC, tapi Bu Lasma tuh suka banget AC. Kadang-kadang itu. Nah, sekarang kita udah mulai, kalau kita cari solusi, dua-duanya punya spirit mencari jalan keluar, pasti bisa. Nah, akhirnya sekarang kami kalau istirahat, tidur baringan bareng, AC yang agak jauh dari ruangan kami, tempat belajar kita, di ruangan ini. Ini ruangan ini sebelahnya adalah ruangan tidur kita. Jadi AC yang di ruangan belajar inilah yang dinyalakan. Jadi AC di ruangan tidur kita matikan. Nah, itu kan agak terlalu menggigit gitu loh. Jadi selalu ada jalan keluar. Terus banyak hal lah kita diskusi waktu itu. Jadi kita konseling. Dan efektif konseling suami istri. Dan kita juga saling ngaku. Dan saling mengaku kita. Kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita saling ngaku. Dan Pak Furi, Bu Christine, tahu apa yang terjadi setelah kami pulang dari kafe itu? Nah, ini harus di mute ini. Yang terjadi indah dan luar biasa. Oke, Pak Furi. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Binsar, Bu Lasma untuk kesaksiannya yang luar biasa ya. Harus di mute katanya tadi ya. Oke, jadi sering-sering
makan berdua atau ngumpul berdua suami dan istri sehingga bisa saling mengkonseling. Oke, terima kasih banyak Pak Binsar dan Bu Lasma yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia, namun semua boleh memberkati kita semua yang hadir malam hari ini, pasangan suami istri dimanapun Bapak Ibu berada. Oke, kita tiba di penghujung acara. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah frame malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua sekalian. Terima kasih untuk semua kru yang bertugas juga. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan akhiri. Saya undang kembali Pak Andre dan Ibu Fang Fang untuk mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Silakan Pak Andre dan Bu Fang Fang menutup di dalam doa. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Pak Binsar dan Ibu Lasma yang sudah menjadi berkat bagi kami semua. Kami sungguh diberkati, kami sungguh disegarkan dengan firman Tuhan, dan kami boleh kembali beraktivitas dengan semangat yang baru tanpa tekanan apapun. Oke, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama satukan hati kita di dalam doa. Sungguh kami mengucapkan syukur Tuhan atas setiap kebaikan dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kebaikan dan kesetiaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, Tuhan. Di setiap musim apapun dalam kehidupan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Tuhan. Ajar kami untuk selalu memakai pikiran-Mu, Tuhan. Memikirkan hal-hal yang di atas, yang mulia, Tuhan, yang kudus, Tuhan. Sama seperti yang Engkau pikirkan, Tuhan. Ampuni kalau selama ini, Tuhan, kami terlalu disibukkan dengan hal-hal duniawi, Tuhan. Sehingga membuat masalah demi masalah menjadi tekanan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Tetapi malam hari ini, Tuhan, kami disadarkan, Tuhan, kalau kami memikirkan hal-hal yang agung dan mulia seperti yang Engkau pikirkan, kami terbebas dari setiap tekanan, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, apapun yang kami lalui dalam setiap kehidupan kami, asal Engkau beserta dengan kami mampu dan lakukan perkara-perkara yang besar, Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, Tuhan. Kami mau serahkan ibadah frame ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau juga memakai melalui pertemuan frame-frame ini menjadi berkat untuk keluarga-keluarga yang lain, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Hiduplah di dalam kemenangan demi kemenangan dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.